Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iwayan P. Yogi Wiryasaputra dengan NIM akhir 026 dari kelas A. Baik, para pemirsa pada saat hari ini, di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi yang berisikan dari persiapan lahiran sampai setelah lahiran. Untuk pembuatan video ini saya dibantu dan dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Hewan Iketut Kertabesong MSI. Baik, untuk itu saya mulai presentasi. Sebelum itu saya akan mulai dengan penjelasan dari latar belakangnya dahulu. Uh, Kebutuhan komoditas peternakan ternak babi merupakan salah satu komoditas peternakan yang cukup potensial untuk dikembangkan. Produk olahan ternak babi di Indonesia sendiri itu sangat potensial sebagai komoditas ekspor nasional dan masih terbuka lebar ke berbagai negara seperti Singapura dan Hong Kong. Ternak babi tergolong dalam ternak monogastrik di mana memiliki kemampuan dalam mengubah bahan makanan serta efisien apabila ditunjang dengan kualitas ransum yang dikonsumsinya. Babi akan lebih cepat tumbuh dan cepat menjadi dewasa serta bersifat prolifik yang ditunjukkan dengan kemampuan mempunyai banyak anak setiap kelahirannya, yaitu sekitar antara 8 sampai 14 dan dalam setahun bisa 2 kali melahirkan. Kemudian ternak babi sendiri ini yang dihasilkan oleh suatu peternakan babi akan mempunyai performa yang baik apabila manajemen pemeliharaan disesuaikan dengan periode masa pertumbuhan babi, dari manajemen pemilihan bibit, kemudian pemberian pakan, perkawinan, dan lain-lain. Maka dari itu, manajemen pemeliharaan sangat menentukan kualitas maupun kuantitas babi yang dihasilkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan saya membuat video ini. Tujuan dari pembuatan video ini merupakan adalah cara untuk mengetahui penanganan kelahiran anak babi dari persiapan lahiran sampai dengan setelah kelahiran terjadi. Baik, pembahasan sendiri akan saya mulai dari pemilihan bibit induk. Pemilihan bibit yang nanti akan digunakan sebagai induk merupakan hal kunci guna menghasilkan anak babi yang berkualitas. Induk atau pejantan yang akan digunakan ini merupakan babi yang dalam keadaan sehat dan memiliki organ reproduksi yang berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa kriteria induk yang baik, yang itu yang meliputi yang pertama itu babi dalam keadaan sehat, kemudian tidak mengalami kecacatan dan organ reproduksi ataupun puting susu berfungsi dengan baik. Kemudian pada induk babi mempunyai jumlah puting susu minimal ada 8 pasang yang letaknya simetris berjarak yang sama. Kemudian pada induk babi tersebut tidak mempunyai puting susu yang buntu. Kemudian induk babi tersebut harus mempunyai proporsi tubuh yang baik, yang dimana panjang tubuh sedang, otot yang baik di daerah pinggul dan bahu, guna menghasilkan keturunan yang bagus dan mempermudah babi saat proses melahirkan. Kemudian memiliki kaki yang kuat dan lurus, bisa berdiri tegak, tumit kuat, kemudian ekor yang melingkar. Kemudian hal yang wajib yang lainnya itu memiliki sifat keibuan. Kemudian dapat menghasilkan anak babi yang pertumbuhan cepat dan menghasilkan anak yang lahir banyak, yang dimana minimal 8 ekor dan berat lahir minimal 1,1 kg. Sedangkan untuk pejantannya sendiri, terdapat beberapa kriteria pejantan yang baik, yaitu meliputi organ reproduksi testes babi jantan berkembang dengan baik, kedua bagian testes sama ukurannya, kemudian pejantan harus bersifat agresif terhadap betina, kemudian memiliki badan yang sehat, proporsi tubuh yang bagus, seperti kepala ringan, mata lebar, kemudian memiliki sifat waspada, bahu lebar rata, punggung sedikit melengkung, kemudian ekor melingkar, kemudian pada bagian bawah perut rata, serta mempunyai kuku dan kaki yang kuat untuk melakukan perkawinan.
Pejantan dalam keadaan sehat, tidak cacat, dan tidak ada kelainan. Untuk pejantan sendiri memiliki berat lahir minimal 1,1 kg. Kemudian hal yang tidak kalah penting lainnya persiapan kandang. Persiapan kandang itu sendiri merupakan hal yang penting yang tidak boleh dilupakan dalam proses kebundingan dari induk babi. Dan di mana hal ini dikarenakan guna menciptakan kenyamanan terhadap induk babi pada saat mengalami kebundingan dan pada saat melahirkan. Untuk induk babi sendiri perlu dibuatkan kandang individual yang dimana hal ini bertujuan agar kita dapat mudah mengawasi dan menjaga perkembangan dari babi tersebut. Ada beberapa saat kandang induk babi yang baik, yaitu tinggi bagian depannya itu ada 2,5 meter, bagian belakangnya itu 2 meter, kemudian panjang kandang itu 2,5 meter dengan 4 meter halaman pengumbaran. Kemudian memiliki tinggi tembok 1 meter dan lebar 3 meter. Untuk halaman pengumbaran sendiri yang merupakan panjang 4 meter itu lantainya itu bisa dibuat dari pasangan semen, tanah ataupun batu, di mana di tempat itu induk bisa makan di situ pula. Kemudian kandang babi tersebut perlu dilengkapi dengan gual thread ataupun pintu penghalang yang terletak di bagian dalam. Hal ini berguna untuk mencegah babi kecil mati tertindih oleh induk babi. Kemudian di kandang babi tersebut dilengkapi dengan tempat makan khusus untuk anak-anak babi. Tempat anak makan ini diberikan pagar pemisah agar induk babi tidak bisa mengganggu makanan yang diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian hal yang terpenting yaitu di dalam kandang dilengkapi dengan lampu pemanas guna nanti menghangatkan suhu dari anak-anak babi yang baru lahir. Kemudian kandang diberikan alas dari jerami kering yang bersih yang juga membantu dalam proses menghangatkan tubuh dari babi. Dan yang terpenting memiliki ventilasi udara yang bagus guna memperlancar dari peredaran dari angin di dalam kandang. Kemudian sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian pakan induk saat bunting. Babi yang sedang dalam masa kebuntingan perlu nutrisi yang mencukupi guna memenuhi nutrisi yang dibutuhkannya. Pada makanan untuk babi biasanya merupakan campuran dari basil-basil pertanian dan basil-basil ikan, sisa-sisa dapur atau warung, kemudian hijauan muda sebagai sumber vitamin seperti kangkung, keladi, ketela pohon, garam dapur, dan lain-lain. Untuk susunan makanan yang diberikan seperti bungkil kelapa, dedak jagung, kemudian sisa ubi kayu, ubi jala, dan daun-daun ikutan pertanian. Untuk keperluan pakan sendiri untuk induk babi yang bunting sebanyak kurang lebih 2,5 kg per ekor per hari. Untuk induk menyusui sendiri 2 kg per ekor per hari ditambah dengan jumlah anak dikalikan 0,25 kg per ekor per hari. Untuk ransum untuk babi bunting untuk umur 3 bulan pertama diharapkan terdapat bahan-bahan makan yang kadar zat kasarnya relatif tinggi, kurang lebih 8,5% dan protein 14,5% MP64 ditambah dengan hijau-hijauan. Untuk ransum induk menyusui diberikan pada bulan terakhir pada masa bunting dan selama mereka menyusui. Ransum tersebut terdiri dari bahan yang kandungan serat kasarnya relatif rendah, yaitu 7%, kemudian kadar protein yang cukup tinggi yaitu 18,5% MP66, yang dimana protein yang tinggi ini digunakan untuk pertumbuhan embrio dan persiapan produksi air susu. Kemudian memberi makan lemak pada induk babi pada akhir masa kehamilan dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup babi sebelum penyapian sebesar 2 hingga 3%. Yang dimana respon terbesar terhadap lemak makanan dicapai pada kelompok ternak di mana tingkat kelangsungan hidup pada babi sebelum penyapian kurang lebih dari 80%. Untuk hasil terbaik, babi harus mengkonsumsi setidaknya 2,5 pon lemak tambahan sebelum beternak untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup babi. Memberi makanan
laktasi dengan tambahan 3% lemak dengan kecepatan 6 lb per hari selama 14 hari sebelum beranak sudah cukup. Kemudian yang terpenting jangan memberikan pakan tambahan kepada induk babi yang gemuk pada usia kehamilan lanjut. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar induk babi tersebut akan mendapatkan asupan pakan yang buruk selama masa menyusui. Memberikan makan berlebihan pada awal kehamilan dapat meningkatkan kematian embrio dan mengurangi jumlah anak. Kemudian di sini akan menjelaskan mengenai proses kelahiran. Proses kelahiran babi merupakan hal yang sangat penting dan termasuk masa yang kritis bagi anak dan induk babi. Yang dimana proses kelahiran merupakan masa di mana bayi akan keluar dari rahim induk melalui vulva vagina. Proses melahirkan ini merupakan proses yang akan memakan waktu yang cukup lama dan akan sangat melelahkan bagi induk babi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang baik dan teliti guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa fase ataupun stadium dari proses melahirkan. Yang pertama itu ada stadium persiapan. Yang dimana stadium persiapan ini memiliki ciri perut dari induk akan turun ke bawah, kemudian urat daging di sekitar vulva akan mengendur, kemudian vulva akan membengkak berwarna merah dan mengeluarkan lendir, ambing mengeras, kemudian puting berwarna kebiruan, kemudian nafsu makan dari babi akan mulai menurun. Kemudian induk akan mulai mengumpulkan sarang. Hal ini bisa terjadi pada peternakan babi yang masih menggunakan cara tradisional di sistem perkandangan. Kemudian air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Dan hal ini dapat menjadi penanda di mana babi tersebut masih terdapat dalam stadium persiapan. Kemudian di sini saya akan lanjutkan ke stadium pembukaan. Pada stadium ini rahim akan mulai berkontraksi, yang dimana hal ini akan menyebabkan babi tampak gelisah, tidur biasanya berdiri dan memukul-mukulkan ekor ataupun mengentak-entakkan kaki. Untuk itu 6 jam sebelum melahirkan, induk akan sering terlihat berbaring dan tidak mau makan. Kemudian induk juga akan mengalami sebentar kencing, kemudian akan terjadi kontraksi rahim, di mana posisi janin dan perut akan turun. Kemudian bagian tubuhnya tersebut akan memanjang dan bagian serviks akan mulai terlihat terbuka. Kemudian di stadium pelepasan atau stadium kelahiran, untuk stadion ini akan memiliki lama waktu yang dimana akan berlangsung selama 1-12 jam. Yang dimana jika lebih dari 12 jam merupakan suatu kelainan dan perlu dicek apakah nanti akan ada keguguran atau gimana. Kemudian setelah mencapai stadium pembukaan yang diikuti kontraksi rahim serta beberapa kejangan daging, perut kemudian akan terdorong keluar. Kemudian terdapat beberapa kasus akan terjadi kekurangan hormon dan hal ini perlu diinjeksi dengan hormon. Dan untuk induk kanibal perlu dipisahkan dari anak-anaknya guna mencegah anak-anaknya mati dimakan oleh orang tuanya. Kemudian berikut merupakan fase setelah melahirkan, yang dimana hal yang wajib dilakukan yaitu mengeluarkan plasenta. Kemudian jangan sampai plasenta tersebut dimakan oleh induk babi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan usus dan perut dan juga bisa menyebabkan induk tersebut menjadi kanibal. Kemudian jangan biarkan babi induk jangan sampai terlalu lama berbaring. Hal ini dikarenakan karena kandang yang kotor habis proses melahirkan. Kemudian bisa dicek untuk bobot dari anak babi yang normal itu yang lahir itu 1,1 kg. Kemudian bisa dibersihkan setelah lendir, organ mulut, hidung, dan badan. Kemudian tali pusat akan putus dengan sendirinya, sebaiknya segera dipotong dengan panjang 2,5 cm. Dan sebenarnya lendir akan mengering dengan sendirinya dan berlaku juga untuk tali pusarnya. Kemudian bisa dipaksa untuk anak babi untuk bernapas dengan cara ditepuk-tepuk, terutama pada babi yang mengalami kelahiran sesar. Kemudian anak babi akan diminta segera untuk menyusui. Mohon maaf.
Kemudian di sini akan menjelaskan mengenai perawatan setelah babi lahir yang dimana umur 3 sampai 10 hari merupakan masa paling kritis untuk anak babi. Kemudian perlu lampu penghangat eh, dengan suhu 35 sampai 37 derajat Celcius yang dimana pada siang hari dengan suhu 50 watt dan malam 70 sampai 100 watt. Dan perlu dilakukan pemotongan gigi untuk anak babi. Hal ini berguna untuk mencegah anak babi menggigit saudaranya dan untuk mencegah dari puting susu terluka akibat digigit oleh anak babi. Kemudian pada periode ini juga anak babi yang lemah sering mengalami diinjak ataupun tertindih oleh induknya. Hal ini perlu diawasi dengan baik. Kemudian biasanya terdapat beberapa kasus yang mana pada induk babi mengalami mastitis meniscus galactiae yang dimana hal ini disebabkan karena beberapa multifaktor seperti manajemen yang kurang baik, kebersihan yang kurang baik, infeksi air susu yang tidak keluar dari puting. Kemudian hal selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu pembuatan tato pada telinga dengan katakan atau tanda-tanda pada telinga dengan katakan atau tato. Hal ini diperlukan dalam pembuatan silsilah yang berguna pada program seleksi. Kemudian selanjutnya itu perawatan jika induknya tersebut mati. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan jika induk mati dalam proses melahirkan, yaitu bisa anak babi tersebut dititipkan pada induk lain dengan disiapkannya kotak untuk tempat tinggal dari induk tersebut. Kemudian biasanya untuk anak-anak babi yang dilahirkan dari yang beda induk bisa akan ditolak oleh induk tirinya, tapi hal ini bisa diakali dengan memberikan aroma seperti minyak kayu putih pada pada anak babi. Kemudian terdapat masalah pada induk yang mati di mana anak babi tidak mendapatkan kolostrum yang kaya akan globulin, yang dimana kolostrum ini biasanya akan memberikan antibodi yang pertama untuk anak babi, yang dimana antibodi ini akan berfungsi untuk mencegah infeksi. Hal ini bisa ditangani dengan pemberian vitamin dan perawatan intensif. Kemudian hal yang penting itu pemberian zat besi yang dimana terkadang anak babi ini akan mengalami defisiensi besi yang umumnya terjadi pada umur 2 sampai 3 hari. Hal ini bisa dicegah dengan pemberian larutan zat besi yang diberikan secara oral ataupun melalui suntikan. Baik, berikut merupakan daftar pustaka dari pembahasan saya pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menonton dari video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perkataan yang saya ucapkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.